Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, jajaran rektorat, Bapak Rektor, Pak Imam Taufik, wakil-wakil rektor, para dekanat, dan segenap sivitas akademika Universitas Insyaallah Negeri Wali Songo. Karena sekarang nama kampus itu banyak, Pak. Kayak tadi saya di UNES sebelum di sini. Saya pikir UNES itu kepanjangannya apa itu loh. Ternyata ya kembali ke dulu, sama dengan Jogja itu IKIP jadi UNY. Universitas ning yo IKIP. Universitas ning yo IKIP Semarang. Dan seluruh mahasiswa, mahasiswi yang hadir, jamaah kaum muslimin wal muslimat Semara Muhammadiyah. Loh kok Muhammadiyah? Oh. Miladiyah, UKM Kordais, napa niku Kordais? Korps Dai Islam. Emangnya ada dai non Islam? Yang malam hari ini mengambil tema cinta Al-Quran di era milenial. Jelas yang hadir termasuk saya ini milenial. Kalau Pak Rektor kolonial. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesore ini jadwal saya yang keempat. Setelah tadi sore habis asar dibuka pengajian yang sangat menakjubkan bagi saya di Bandungan bersolawat. Insyaallah. Panitianya mantan anak-anak nakal yang duduk di depan semuanya bertato, mantan-mantan germo datang, mantan-mantan begenggek datang. Dan luar biasa Pak Rektor, saya kasih gambar, lihat mereka berkumpul dari jam 12:30 siang, panas terik, tanpa tenda, tanpa konsumsi. Saya hadir baru 3:30 dan yang hadir hampir 20.000 orang. Masya Allah. Ada laki-laki gendut badannya bertato. Saya tanya, kok kamu perutnya ditato? Iya Kiai, itu tato apa? Beduk. Masya Allah. Perutnya dikasih tato beduk. Saya tanya, itu beduk? Iya Kiai. Tabuhnya mana? Bawahnya. Tak lihat kok nggak kesampaian. Artinya apa? Begitu hausnya orang-orang seperti itu untuk bertemu dengan majelis-majelis yang mendekatkan mereka dengan Tuhannya. Maka ketika saya masuk ke dunia malam, ke lokalisasi, ke kafe, tempat karaoke dan lain sebagainya, saya mengatakan kepada kawan-kawan saya di sana, tolong jangan ganggu kami yang ada di sini. Jangan pernah kalian lecehkan kami. Jangan pernah kalian hinakan kami. Saya bersama anak-anak ini, berikan kepada kami waktu untuk kembali bermesraan dengan Tuhan kami. Makanya besok itu Pak Rektor, sehari penuh saya menyempatkan diri untuk mengunjungi semua klub malam dan lokalisasi yang ada di Jogja. Karena saya diprotes sama beberapa WTS yang datang ke pondok. Pas saya di Sumatera, istri saya didatangi sama 5 WTS, 5 PSK datang ke pondok. Saya ditelepon sama istri saya, Beb, loh, ada yang salah. Karena saya dengan istri saya sangat romantis. Kadang-kadang beliau panggil saya Beb, saya panggil istri saya Say. Sorry, bukan sayang, syaitonir rajim. Ini ada 5 PSK datang ke pondok. Saya tanya ngapain? Kan saya juga khawatir Pak, jangan-jangan wadul lah ciloko Pak gitu. Ternyata 5 PSK ini curhat sama istri saya. Bunda sampaikan ke Abah, Abah nggak adil. Kenapa Mbak? Karena saking seringnya Abah keluar kota, sudah sekian lama tidak mengunjungi kami untuk pengajian bersama kami di tempat lokalisasi. Saya rindu dengan pengajiannya Abah.
Saya pengen sholawatan sama Abah. Coba Anda lihat, mereka yang dikasih label PSK ternyata menyimpan kerinduan yang begitu mendalam kepada Tuhannya. Maka awal mula saya masuk ke dunia malam, ketika saya ditanya sama wartawan, sebenarnya apa sih tujuan kamu wahai Miftah? Waktu itu saya jawab, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Sekarang Pak Rektor, di Sarkem itu ternyata penghuninya nambah. Saya bingung ini dari mana. Ternyata banyak yang hijrah dari Sunan Kuning ke Sarkem. Gara-gara Sunan Kuning tutup, hijrahnya ke Jogja. Saya kan rutin membagi mukena kepada mbak-mbak PSK. Sekali saya belanja mukena 200 sampai 300 mukena. Berikut sajadahnya. Saya bagi penghuni-penghuni baru atau teman-teman yang kehilangan sajadah dan mukenanya. Saya bagi. Kemarin saya bagi kok banyak banget. Iya, kok ini tambah dari mana? Dari Sunan Kuning, Kiai. Ya Allah. Saya langsung ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Gitu, Pak. Tanya mereka sama saya, Gus, ikhlas gak ngasih kami mukena? Saya jawab, ikhlas Mbak. Syaratnya apa? Untuk sholat. Ojo tinggu lemek. Aku yang ngono toh. Tinggu lemek ya bajingan aku ya ngono. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya memahami semua orang itu punya potensi yang sama soal keimanan. Cuman persoalannya adalah kesempatan. Kesempatan kita di kampus begitu banyaknya. Siang kita dapat mata kuliah tentang agama, malam kita masih pengajian. Masya Allah. Iki nggak wadukan kok dikekep kayak ini kepiye iki. Iya Pak. Ada apa di belakang? Oh, ini kelompok dari mana ini? Oh, Kordais juga. Oh, ini kimcil-kimcilnya apa ini? Yang ngisi-ngisi bro ngaji ning kampus kondang kok gelasnya gelas angkringan. Ya Allah, kayak ngene kok milenial, puyer 16 bintang 7. Ya Allah, kayak ngene kok milenial. Ini juga kiai kopi wadem gitu. Ya Allah, ki kopi apa uyuh jaran. Kamu jangan membuat malu Pak Rektor dong. Memalukan. Don Pak Rektor, wadem lho. Ya ora, nderani hoki lho. Ya Allah, kere. Kampus gede, gudange PMII, kiai kayak kopi kaya ngene iki lho. Allah. Ya Allah, jangan tegang. Jijiki. Mutar mumet ra kowe. Maka malam hari ini kita syukuri atas izin Allah, pertemuan ini kemudian bisa terjadi. Maka adik-adik mahasiswa, ingatlah apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan apa? Mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Begitu indahnya Ibnu Athaillah merangkai kata-kata dalam kalimat ini. Dia mengatakan mata waqafa matlabun, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan, anta talibuhu bi rabbika, ketika permintaanmu itu kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Wala tayassara matlabun, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan, anta talibu binafsika, ketika kamu sandarkan permintaan kepada dirimu. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dulu awal mula saya masuk lokalisasi, semua orang mengatakan kamu tidak akan pernah berhasil. Tapi saya masuk bukan atas nama diri saya, tapi saya masuk atas nama Tuhan saya. Maka begitu saya masuk, segala rintangan, ujian, cobaan saya hadapi dengan santainya. Nah,
hidup itu pasti banyak ujian, banyak cobaan. Kenapa? Karena kalau banyak saweran namanya dangdutan. Santai wae bro. Apakah Gus Miftah sabar menghadapi bulian? Saya jawab sabar. Sabar niku wonten watese napa mboten? Mboten wonten. Sabar niku mboten wonten watese. Wong sing duwe wates mung kulon praga. Maka saya masuk kepada anak-anak. Ya sudah dengan seadanya. Saya ajak mereka ngaji alon-alon. Aja mundur alon-alon. Lah mundur alon-alon ki bahasane Pak Rektor njaluk jatah ning bojone ra diwenehi. Kuwi mundur alon-alon. Ku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon ngono kae. Oh, kalau kita beda ngaji alon. Kowe siap-siap. Oh, ku malah iki Kim Cile ngono dolanan HP kok. Tak rabi kapok. Ayo guys, pegang musiknya guys. Jadi sewaktu-waktu aku mau nyanyi kamu sudah siap guys. Kamu katrok sih guys. Iki wireng men sapa iki ya Allah. Aku ngerti saiki jenenge sapa? Irma. Irenge Masya Allah. Santai wae bro. Kamu Jo, lho lak nyalahke kacamataku. Ireng mergo Gus Miftah nganggo kacamata. Kowe ngopo ya, Bro? Kayak ngono glowing ya Allah. Kowe iki IR, Bro. Ngerti IR? Irenge rata. Ngaji alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Ulangi bareng-bareng. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Walah sing ngireng ki meneng lecek-lecek tau ya Allah. Kita alumni lampu merah saiki. Aku baru tahu jawabannya kenapa dia hitam terlalu banyak di lampu merah. Ngono ya udat-udut berarti cangkem PMII. Aku kemarin ketemu sama kawan-kawan IMM. Mereka ngerokok. Loh kamu tuh gimana? Katanya Muhammadiyah kok ngerokok. Saya bilang saya memang Muhammadiyah Gus, tapi urusan rokok saya ikut orang NU. Cangkeme Mari kita orang NU ki ngerokoknya duwe dalil loh. Ni'matul udud ba'da dahar. Agak. Ini cangkem NU. Orang Muhammadiyah itu kan takut, maka rokok diharamkan. Kenapa orang Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu Muhammadiyah. Oh lah santriku gaul bro, sing sapa wong bar mangan orang rokok padha karo wong sing ora cewek. Tapi Pak Rektor, saya itu 12 orang rokok. Saya membela perokok, tapi saya tidak merokok. Coba mahasiswi, kalau Anda pilih suami, pilih yang rokok apa tidak? Tidak. Kenapa? Jelas. Paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya.
wajah-wajah jomblo lho. Santai. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Pak Rektor mohon izin ini ngajinya alon-alon saja. Insya Allah rampung jam 5 pagi. Oke? Matamu. Los rarewel. Kiai ini ngajini los, amplopnya rewel. Aman. Ya kalau panitia di UIN itu biasanya pasti aman Pak. Tapi biasanya cuma 335 pasalnya. Mergo tipis, perbuatan tidak menyenangkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, persoalan pasrah ini loh sekarang menjadi mahal di Indonesia itu. Tawakal itu artinya bukan menyerah, memasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Enteng. Maka saya pikir apa sih masalah yang tidak ada jalan keluarnya? Saya meyakini seorang dosen memberikan jawaban pasti mengetahui. Mohon maaf, seorang dosen memberikan soal pasti tahu kunci jawabannya. Allah gak mungkin memberikan kita persoalan hidup tanpa memberikan kunci jawaban yang ada di dalamnya. Kemarin 2 hari yang lalu saya hadir di Hitam Putih. Setelah sekian lama Mas Dedi minta saya hadir di Hitam Putih. Saya nangis ketika melihat bintang tamunya itu siapa, 2 orang difabel. Saya peluk mereka, saya sampaikan, ini menunjukkan bahwa Allah pengen mengatakan kepada saya, Anda lebih kuat daripada saya. Buktinya apa? Yang dikasih cobaan seperti Anda bukan saya. Kenapa? Karena Tuhan tahu Anda kuat, saya tidak kuat. Saya rangkul dia Pak. Saya mengatakan sama mereka, la tahtakir mangdunaka falikuli syai'im maziyah. Jangan pernah menghina siapapun, karena semua orang pasti punya kelebihan masing-masing. Wah, lonte ini kelebihannya apa Gus? Oke. Banyak Pak. Kelebihannya di mana? Coba kita lihat. Seorang calon legislatif di Dapil Jawa Tengah ditangkap sama KPK. Dan Anda tahu, barang buktinya apa? Ratusan ribu, puluhan ribu amplop yang di dalamnya ada uang 20.000 di KPK. Hebat mana sekarang rakyat sama londe? Saya jawab londe. Suara 5 tahun rakyat dibeli oleh calon anggota DPR 20.000. Lonte paling murah di Sunan Kuning 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. PSK 1 jam 200.000. Berarti lebih mahal lonte dibandingkan suara rakyat. Maka saya katakan hidup lonte. Loh, itu kan sindiran yang sangat satir Pak. Tapi terjadi. Maka kalau saya ngaji sama teman-teman dewan itu keras Pak. Dewan-dewan yang korupsi itu menjual harga diri dan kehormatan rakyat. Maka lebih terpuji para PSK. PSK hanya menjual kehormatannya sendiri, tetapi sekarang banyak DPR menjual kehormatan rakyat. Oh lah, aku ngaji kalau DPR galak Pak. Hewan yang makan tanaman di kebun namanya apa? Bajing. Tapi pejabat yang makan uangnya rakyat namanya neng kampus kok bebas. Oh, sampai tangkap berarti kriminalisasi kampus. Los rarewel pokoknya. Copot kacamataku. Ora sida. Pamer matamu. Malah bilang pamer. Gucci bro. Aku tak tinggal, gue malah tak copot ketinggalan nak ciloko toh. Ngaji amplop ora jelas kehilangan kacamata aku. Maka apa? Ketika kemudian kita sandarkan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil nak. Saya tak kasih semangat anak-anak ya Pak Rektor ya. Saya itu berangkat dari Lampung tahun 1999. Asli saya itu Ponorogo, lahir di Sumatera.
istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya itu Indo Pakistan, bapaknya iblis ibunya setan. Saya itu keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari, Hasan Besari bin Kiai Ilyas bin Kiai Muhammad Besari bin Kiai Anom Besari bin Kiai Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Brawijaya bro, Brawijaya. Tapi selama ini saya tidak pernah ngomong soal nasab sebelum kemarin-kemarin itu, karena saya meyakini nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab, nggak berbanding lurus. Apa bedanya kiai dengan habib? Beda pak. Kalau habib itu nasab, kiai nasib. Sama perbedaan fatayat dengan muslimat. Kalau fatayat bau parfum, muslimat balsem. Balsem PPO minyak angin has. Maka aku seneng buriku kimcil itu muslimat. Makasih ya beb. Aku ani rektornya ra mungkin wani ya. Gayane rektor ning kampus sih gagah. Hana ning omah kik. Iki Bu Rektor atau kata iki Bu Rektor aman. Santai wae udah santai. Urip aja terlalu sepaneng. Slow woles. Biasanya kalau wong terlalu galak sepaneng kuwi biasanya mohon maaf killer. Kuwi biasanya mergo dolane kurang ado. Turune kurang bengi, koncone kurang oke, kopine adem ngene iki. Ya lah gere. Malah bakule wedang nawani ke lho, ya Allah. Apa kamu gak malu sama penjaga asongan? Kamu jangan menghina rektor bro, tak ajar gue. Begitu saya berangkat ke Jogja waktu itu, saya bilang sama ibu saya itu kebetulan pak, sekolah saya dari pondok sampai kuliah itu saya mandiri. Saya di pondok ketika aliyah sanawiyah sudah tidak merepotkan orang tua, saya sudah tidak minta kiriman. Kebetulan saya tabarukan dengan kiai saya itu punya 10.000 ayam telur. Saya dikasih tugas untuk ngasih makan ayam, ngambil telur ayam, nimpal telek ayam. Makanya kalau hari ini ada bilang Miftah kayak Gus telek, ya lumrah sak janjane. Mergombian gaweanku ngurus telek. Maka kalau hari ini ada wartawan tanya, masa Gus Miftah nggak marah dibilang Gus telek? Nggak marah. Alasannya apa? Karena saya meyakini sesuatu yang keluar dari mulut seseorang itu menggambarkan isi otaknya. Itu aja. Jadilah ono aku ngomong Gus telek ya lumrah wong utake kebak telek. Karena saya lebih senang jadi telek daripada jadi roti. Kenapa? Roti dimakan dadi telek. Telek iso nggih ngerabuk tanduran. Berarti hebat telek. Santai. Tapi kumismu dikerok, Bro. Ngerok kumis kan sunnah. Katanya biar kita dosen killer kan ya. Alah manis katarak pas ndelok kaya ngono manis. Enggak, saya itu kan sering guyon toh Pak Imam. Dalam hadis itu kan disebutkan al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu kan ada 5. Yang pertama khitan, sunat. Nomor 2 apa? Motong kuku. Nomor 3 apa? Mencabut bulu ketiak. Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kamu besok punya suami pulang kerja begini, cabut kelek, sunnah Rasul. Ning gua ajul cangkemmu karo bojomu. Terus kemudian apa? Ngerok kumis, itu hukumnya juga sunnah. Yang kelima apa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dewe. Aja digawa ning salon. Oh marah digawa ning salon. Pak, jenengan badhe napa? Cukur. Cukur napa? Kerimban mboten rebonding. Lurus kabeh. Jijiki. Lah ketika kemudian saya berangkat ke Jogja Pak Rektor, saya nggak punya biaya apapun. Saya ingat betul waktu itu saya cuma punya uang 1 juta rupiah tok. Sampai Jogja daftar kuliah,
kebetulan saya nggak ikut tes karena kebetulan waktu itu hasil UAN saya di Lampung itu untuk tingkatan madrasah aliyah tertinggi selampung. Ada padahal ratau sekolah. Kenapa saya tertinggi? Ya lumrah soalnya gurune wedi karo kiyaine, wong kiyaine bapakku dhewe. Hati wedi. Sombong matamu, sombong. Ngomong sombong gitu. Akhirnya saya berangkat. Begitu saya daftar, uang saya habis. Saya waktu itu ngambil jurusan sing ora ono sing milih. Waktu itu jurusan di Fakultas Tarbiyah paling tidak ada peminatnya itu adalah KI, Kependidikan Islam. Sekarang ganti MPI kalau nggak salah. Dulu kan ada Tarbiyah itu ada PAI sebelum jadi UIN ya. Ada PAI, PBA, Pendidikan Bahasa Arab, sama KI. Belum ada tadris dan lain sebagainya. 3 jurusan ini yang paling tidak disukai oleh mahasiswa adalah KI. Rata-rata mengambil PAI karena sertifikasi guru, sementara KI tidak ada. Waktu itu saya bilang saya akan ambil KI. Dosen saya tanya kenapa? Karena nggak ada yang milih. Dan saya ingin membuktikan kesuksesan seseorang tidak ada korelasinya dengan mata kuliah yang diambil, dengan jurusan yang diambil. Dulu orang masuk IAIN itu mohon maaf, itu nomor 2. Daftar dulu di Undip, daftar dulu di UGM, kalau nggak diterima baru di IAIN. Yang penting negeri, karena IAIN kepanjangannya adalah Institut Agama Insya Allah Negeri. Loh, kenyataannya itu begitu Pak. Kalau daftar di Undip tidak diterima, di UNES tidak diterima, baru masuk ke IAIN. Dulu, kalau sekarang udah beda jadi universitas. Sekarang bayar mahal pun berani. Dulu enggak Pak. IAIN menjadi pilihan kedua. Maka waktu itu saya bilang sama teman-teman saya mahasiswa, tidak penting di mana kamu kuliah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu kuliah waktu itu. Dan bener Pak, KI waktu itu yang ngambil itu cuma 2 kelas tok, itu pun ngepres 1 kelas 35 orang. Dan 1 kelas yang tidak punya motor saya sendiri. Maka waktu itu anak kelas yang tidak pacaran cuman saya sendiri. Aku mbiyen ra ono sing lirik Pak. Beda saiki kabeh delok aku Pak. Lah melu ngaji kok ora culek matane Pak. Enggak, saya ingin Anda termotivasi dengan cerita saya hari ini. Saya yakinlah masa depan kalian jauh lebih besar daripada masa depan saya. Amin. Saya sering mengatakan apa? Kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Betul? Maka dikatakan idza sadaqal asmu wa duhas sabil. Bahkan saya tidak mengatakan wa duhas sabil, tapi wa duhas subul. Kalau ada keinginan, jalannya pasti banyak. Maka ada orang mengatakan where there is will there is way. Saya bilang salah. Where there is will there are ways. Jalannya jauh lebih banyak. Oh cerdas bro, ada ngono kuwi. Malah kowe ngelirik mbake wae. Sorry kamu sama mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Aku lah pengen belajar bahasa nyodot. Wah, aku banyak banget bro. Kamu jomblo? Oh jomblo. Oh apa-apa bro, jomblo. Santai saja. Kamu bilang saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi memang karena nggak ada yang mau. Oh kowe jomblo putus pacar nangis, aku tanpamu seperti juga kucing tanpa karet. Ambiar. Rasa ngono kuwi. Kamu bilang aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Kowe malah galau. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Apa? Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Kalau tidak di peliharaan, minimal di pemakaman insya Allah. Akhirnya saya kuliah dengan jurusan paling dipandang dengan sebelah mata. Itu pun saya juga tidak pernah kuliah. Waktu itu Pak Rektor belum ada kewajiban 75% kuliah.
Waktu itu kan Yayan masih dalam pembenahan lah, bersak gelem dhewe. Saya jarang kuliah karena saya sibuk dengan urusan masjid, karena waktu itu saya jadi penjaga masjid, tepatnya James Bond, jaga masjid dan kebon. Kan malu kalau sebagai apa? Marbot. Desa bro, sahabat James Bond, jaga masjid dan kebon. Pekerjaannya ngosek WC. Kamu juga? Ketok, rupamu kayak kota infak. Rupamu kayak kota amal ya apa-apa. Oh ya kloset yang bener ya. Terus kopi ini mah aku nggak mau Pak. Ya Pak. Iki sing kowe wae, kowe iki kowe wae. Nah. Ayo, monggo tunjuk Kiai monggo. Ayo diombe. Aku pengen delok cangkemmu kaya ngapa lak ngombe. Ayo. Wes kek ngombe. Iya wis tak dungani iki mau. Wis tak dungani cerewet bae, ayo. Pak di syuting Pak cangkem ya, Pak. Ayo sing bismillahirrahmanirrahim ya diombe wis. Monggo ampun muga-muga dadi kiai. Minimal Mbah Mudin. Amin. Masya Allah. Aku ingin ngajinin tulung aku ngono bocah tak wedang jeruk mulai wonge setruk. Ya Allah. Ora santai wae. Santai. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris. Itu stroke. Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Bentuknya seperti apa? Tolong dicontohkan. Mangga tunjuk Kiai mangga. Kowe ngombe jeruk cangkemmu ora kaget. Biasanya mengkobokan nih. Bro, iki pasangine duripke sumu, goblok iki jan. Kipas angin. Oh, kayak mumpung ning IAIN los sih pakai win. Los. Termasuk cah ireng gimana kok. Wis santai, Bro. Teorinya anaknya Nabi Adam, sing lanang ganteng, sing wedok bojone elek. Lah sing lanang elek, sing wedok ayu. Mila jenengmu sapa? Sidik. Dik, kan rupamu elek ta? Insyaallah bojomu remuk. Mbak, ibu-ibu tak tanya ya, ini serius. Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh, lakinya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun, lakinya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga Abu Lahab, istrinya nakal, suaminya nakal. Yang keempat Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu, mbak-mbak mahasiswi, Anda pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Karena mbak-mbak milih Ibrahim, insya Allah besok istrinya 2. Yang di belakang langsung teriak Fir'aun mawon. Akhirnya apa? Saya kuliah ya sudah. Waktu itu, ini saya pengen kemudian kalian punya semangat yang sama seperti saya. Saya kan standar kebahagiaannya itu sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Athaillah, penulis kitab Al-Hikam. Dia mengatakan apa? Standar kebahagiaan itu begini, liyakilla ma tafrahu bih yakilla ma tahzanu bih. Semakin sedikit standar yang membuat kamu bahagia, maka semakin sedikit standar kamu yang membuat kamu susah. Waktu itu saya punya prinsip, lebih baik saya kehilangan masa muda daripada saya kehilangan masa depan. Jadi yang lain pacaran, ubiak-ubiuk dan lain sebagainya, belas saya tidak pernah melakukan itu. Ya mergo ora payu ki mau. Oh, insyaallah. Wayai. Ya, panas. Kowe melu-melu ngopo? Panas ya. Tapi inilah kampus tapi tidak ilmiah. Karena gelas seperti ini biasanya untuk jus bukan untuk kopi. Goblok.
Kopi ki cangkir. Anak kuliah nggak ilmiah. Kopi kok gelasnya gelas jus itu. Ya Allah, sangit. Kopi itu yang enak kopi pahit. Jadi Pak Rektor, Anda itu jadi rektor jangan pernah berharap jadi kopi, tapi kamu jadi gula. Kopi tanpa gula pahit, dikasih gula manis. Yang dipuji kopi bukan gula. Maka jadi rektor itu kayak gula, ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya, ngono kuwi Bang. Jadi lah prestasi ora tau dipuji, lah elek dicaci maki. Paling rektore batin dancuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya ulangi, ini teman-teman mahasiswa, dengerin. Lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Ya kadang-kadang kita kuliah ya Allah mau dolanan tok, ngegame tok. Ya Allah nganti rupane kaya keyboard yo. Maka kamu bener manggon ning masjid le. Kamu rasa isin dianggap ngosek WC wis ora apa-apa. Saukur karo rupamu lah, ora apa-apa. Karo aku 11-12, pematamu ki katarak ngawur. Kodang gantenge kaya ngene iki rupane kaya ngene kok 11-12. Cangkem kewanen. Masa 11-12 loh Pak. Waktu itu apa ya sudah, saya untuk mencukupi kebutuhan saya ngekos gak kuat, saya tinggal di masjid. Ndelalah masjid sing tak nggoni Pak, masjidnya wong Muhammadiyah. Ya Allah kuru aku Pak, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya tinggal di masjid orang Muhammadiyah kurus? Mergo belas rano selamatan tak kandani. Oh rano mangan-mangan belas kere aku. Untuk mencukupi kebutuhan saya apa? Narik becak 6 bulan. Maka saya pernah menjadi ketua paguyuban becak kota Yogyakarta. Ketuanya aku Pak. Aku ki latihan sabar songko narik becak nduk. Tukang becak yang paling sabar sak donya. Nunggu penumpang rata kok becake tumpaki dhewe. Ngopo kowe? Bahkan aku tahu becakku tabrak mobil dia remuk, aku ora nesu Pak. Mau nyanyi lagu India. Matane aku. Lho lagu India iki sing penting burine apa nduk? Ta. Tumpaki wae rogoh nganune ngono kuwi. Tapi Anda tahu, setiap kali saya makan, begitu saya berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, doanya saya tambahi apa? Ya Allah, hari ini saya tidak bisa makan, tapi satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Doa saya waktu itu. Wih rungokno, inilah optimisme. Inilah optimisme. Saya hari ini tidak bisa makan, tapi satu saat saya harus bisa ngasih makan orang. Setiap kali mau tidur saya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kok malah ngising iki kepiye ta iki? Gara-gara ndelok raimu kaya kloset iki. Setiap kali saya berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya Allah, hari ini saya susah tidur karena nggak punya tempat tidur, tapi satu saat saya harus bisa ngasih tempat tidur untuk orang. Dan ternyata ketika Allah kemudian menunjukkan keakbarannya, Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Ingat, kun fayakun itu urusannya Allah, urusan kita itu apa? Ikhtiar. Saya jalani proses, saya harus narik becak, malu mau telepon orang tua saya. Karena ketika berangkat saya bilang sama ibu saya begini, Pak Rektor, Bu tolong saya nggak usah dikirim uang. Lah kamu besok kuliah gimana li? Saya tak nyari sendiri Bu. Kamu bisa? Ibu tolong doakan saya saja. Cukup setiap sholat bacakan kepada saya Fatihah dan sholawat. Tapi ingat Bu, cukup Fatihah, jangan ditambah Yasin, saya bilang. Maka istri saya itu hari ini persis kayak ibu saya, amalannya adalah sholawat. Istri saya itu sehari minimal sholawat 10.000 kali. Makanya susah banget saya poligami.
karena dibentengi dengan sholawat. Istri saya bilang, Abah saya siap di madu. Oh seneng saya Pak, syaratnya asalkan Abah mau diracun. Mau diar aku rasito. Saya tuh lah membujuk istri saya Pak. Saya Jumatan yang masjid. Hormati ibumu, bapakmu. Pulang Jumatan anak saya tanya, yang harus dihormati siapa Bah? Ibu, bapak. Bapaknya berapa Dek? 1, ibunya 3. Berarti bapak 1, ibunya 3. Sana kamu bilang sama ibumu. Sampai rumah istri saya masak rajang-rajang terong. Anak saya bilang, Bu, kata Abah tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah cuma 1? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana Dek? Ya dipotong-potong Bun. Kono ngomong bapakmu. Mau diar aku rasido. Peng pisane loro wah, aku mana yang telu. Tapi yang anting tetangga saya Pak. Kalau Pak Rektor ke rumah saya, utara pondok saya itu kuburan Pak. Maka seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Lah tetangga saya itu mati istrinya, hari kedua dia ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, ngapain kamu bawa kipas angin? Istri saya wasiat Gus, boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering, bilangnya. Lah maka saya kasih kipas angin supaya cepat kering. Delalah bendino udan modar. Insyaallah bojomu insyaallah ya. Ayu. Rondo anak 15 insyaallah. Lumayan. Kowe lak rabi karo rondo ibarat numpak jalan ra perlu ngajari melayu dhewe, Bro. Le tenan, wahai para janda ingatlah. Pokoknya insyaallah janda semakin di depan. Wah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insyaallah akan menghadirkan surga. Iya. Codot. Bagaimana saya menjalani kehidupan waktu itu? Saya jualan aksesoris di alun-alun utara. Saya pengen kalian gak makan gengsi nak. Sekarang itu era seperti ini gak usah gengsi. Betul. Saya dulu mohon maaf ya, ada cewek itu benci banget sama saya. Gara-gara apa Pak? Saya jarang mandi, kaosnya gak pernah ganti. Ndelok aku gibak, ya Allah. Sekarang dia cukup melihat saya di televisi, mau diar ngono carane. Rasa pacaran. Los bro. Jenengmu siapa? Saiful. Mbaknya jenengnya siapa? Kowe jenenge siapa? Sulaika. Enggak berjodoh, Bul, enggak berjodoh. Ora kok durunge rupamu sing parah. Waktu itu saya jualan aksesoris. Karena saya tahu betul Nabi Sulaiman, Nabi Daud dia kaya. Tetapi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud tidak pernah makan uang kerajaan, tetapi mereka makan dari hasil tangannya sendiri. Makanya Nabi Sulaiman itu kalau habis sholat itu dia duduk-duduk dengan orang miskin Pak. Dia mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, kan Anda raja, kenapa Anda mengatakan miskin? Karena sebagai raja saya tidak pernah makan kecuali dari hasil jerih keringat saya sendiri. Coba sekarang ada raja seperti itu? Mustahil. DPR nembe dilantik, ya Allah, sertifikatnya melebu bank Pak, Masya Allah. Tapi kalian jangan marah dengan DPR. Ingat DPR itu wakil rakyat. Artinya apa? Anda pengen kaya diwakili oleh DPR. Pengen rumah bagus diwakili DPR, pengen mobil bagus diwakili DPR, nyemplung neraka DPR. Begitu hari kiamat dihisab, ternyata Allah menentukan, memutuskan orang se-Indonesia semuanya masuk surga. Ternyata DPR koruptor juga ada di situ. Pak Rektor protes, malaikat saya protes, kenapa dia koruptor masuk surga? Dia kan DPR yang maling uang KTP. Apa jawaban malaikat? Pak Rektor, Anda yang sabar, DPR ini masuk surga hanya kunjungan kerja. Kunjungan kerja ki nyuk balik meneh. Waktu itu saya punya optimisme, hari ini saya orang miskin, tapi satu saat ketika Allah sudah berkehendak, mata waqafa matlabun anta tolibu birabbika, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka di tembok pondok saya tulisi,
jalma tan kena kiniro. Itu merupakan tafsir dari ayat qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Santai wae bocah Banser. Kalau kamu dibully macam-macam, tetap pede jadi Banser. Saya katakan sama mahasiswi, prioritaskanlah Banser sebagai calon suamimu. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Yo aku ki mau ngeyem-ngeyem Banser asline. Daripada kowe, sapa iki apa jenenge? Saipul, halah nyamuk saja ditepuk pakai 2 tangan, bul. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Alah. Apa yang saya lakukan waktu itu? Ya, selawatan dhisik yuk. Oke. Minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Lagu lama wis hilang kasete. Ayo, lagu apa, Nduk? Kartonya nomor do janji. Biyen aku sebeta suwe-suwe wekah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Biyen wis tawanti-wanti ngomong greng. Ora penak banget to iki. Apa diwale aku gitar kowe ngaji ning kene. Jara. Ya ora apa-apa cah nom mok parek terus ya cah nom ora apa-apa. Aja musik ndek radong engko. Iki menengot tos. Ora dong melu-melu. Iki ngresiki awak ra iso ngresiki ati. Ayo. Ora apa-apa. Biyen aku sebetang suwe-suwe wekah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Biyen wis tawanti-wanti tapi kenyataannya pergi. Kartonya ning ngawi medhot janjimu amro cagaku nuruti angen-angenmu sakabehane wis tak turuti tapi malam lenjani sing banter mau ngecek-ngecek tok. Yuk, selawatan yuk. Flashnya diangkat semua yuk. Yuk. Ayo, selawatan yuk. Menghibur Pak Imam yuk. Lambune pateni. Lah ora iso yo rektore pateni. Ayo. Semuanya lampunya dimatikan, flashnya dihidupkan. Mudah-mudahan UIN dengan sinar flash kalian menjadikan UIN Wali Songo munawwaroh. Amin. Lampu. Aku bisa bedake kayak lampunya iPhone apa Cross. Bisa dilihat dari flashnya. Lah Cross ini biasanya redup. Kayak rupane Saiful. Lampu. Lampu mati, kacamataku tak copot. Los radewel. Ayo ditinggal Rabi versi selawat. Ayo Nduk, diwangi Nduk. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Digerakkan ke arah kanan kalian dulu. Ya. Atiku rasane lara. Ya Rabbi bil Mustafa walil maqam
tresnaku kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku sing banter ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali muqta. Musik berhenti, jamaah sing banter ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin. Kurang banter. Semua hajat dikabulkan oleh Allah dengan sholawat. Ulangi lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqta. Sekali lagi musik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqta. Sallu ala Nabi Muhammad. Kuwi rapopo los rarewel. Kalian tahu lagu kemarin enggak? Saya pernah ketemu sama Mas Bani almarhum, pernah ngasih saya kaos. Dia bilang tolong kaosnya untuk Abah. Waktu itu dia kaosnya ditulisi, mohon maaf saya sudah bertobat. Saya tanya waktu itu lagu kemarin itu sebenarnya untuk siapa? Waktu itu dikatakan katanya lagu kemarin itu untuk mengenang almarhum Gus Dur. Mereka mengatakan dulu ada Gus Dur enak, sekarang kok seperti ini, maka kami rindu dengan Gus Dur. Maka malam hari ini kalau kita mencintai Gus Dur, ini menjelang haulnya Gus Dur, saya ajak untuk nyanyi lagu kemarin bersama-sama. Pak Rektor orang ngerti, Pak Rektor orang kolonial apalah ya. Saya teringat saya dulu pulang dari Jakarta ke Jogja atas perintah almarhum Gus Dur. Beliau mengatakan miftah rezekimu manggon ning bokongmu. Saat itu saya bertanya-tanya, ternyata jawabannya adalah sederhana. Wahai engkau mahasiswa, jangan pernah meragukan masa depanmu. Jangan pernah meragukan masa depanmu. Jangan pernah risau dengan bangku kuliahmu. Sertifikat ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Woi melu aku ngaji terus tambah nom woi Pak. Lanjut. Mau biar. Apa jero apa? Korban janji, ya Allah. Bisa korban janji ra? Ya Allah amat loh. Yo, los, ulangi lagi. Entek suaraku ning kene. Ya, aku ora mergo kancane Pak Imam no aku wegah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, ambiar versi sholawat. Lampu pateni. Ganggu ya tukang lampune. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe
nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tanda syukur nikmat. Elinga urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Melodine tok le, ayo. No. Tanpa welas kowe lunga bop melodine tok malah icik-icik kowe. Lah ngono lho goblok saiki. Ganggu suasana wae. Kan aku capek. Ayo. Versi asli nih. Ayo. Tanpa welas kowe lunga mbiyen, ra ono mesane aku sithik wae. Ngapoti tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku, tersakiti sendiri di malam itu. Kowe lunga pas aku sayang-sayange, tanpa pamit kowe ngadong ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku, bersanding dengan kesasih barumu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril wadiyaiha. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wih, icik-icik ini. Icik-icik. Ayo Rene. Lampu durip ya. Icik-icik maju. Icik-icik maju kene. Tos. Lampu urip ki men ketok, iki peteng padang ra ketok meneh peteng. Ngadeg tos karo aku. Aku ki terganggu karo suaramu soalnya. Jal, aku nyanyi, kowe ecek-ecek. Kowe lunga pas aku sayang-sayange, kowe lulusan lampu merah ngendi? Poncol matamu. Fasih banget lho Pak Rektor. Jadi lah ning lampu merah rada banji kayak ngene kae. Lah ning lampu merah jenenge Sucipto iki.
susu ini lancip diganjel botol. Ada selalu ala Nabi Muhammad. Ya wis kono, aku mau jajal ngono tok. Ya Allah, icik jos. Ya Allah. Jadi saya ditanya toh sama kiai, "Kowe lak selawatan lak kok lagu dangdut mau ge selawat ki piye to, Le?" Lah kok jawabnya gampang mawon. Selawat itu kan mahabbah, rasa cinta. Selama etikanya, adabnya dijaga, mau lagu apa saja itu boleh. Karena lagu itu kan sifatnya universal. Kebetulan saja itu dinyanyikan oleh genre dangdut, kan begitu. Kalau dulu awal mula solawat, orang nggak akan mengatakan itu dangdut pasti solawat. Maka lagu itu universal. Jadi tidak bisa ini lagu begini. Cuman saya bilang sama kalian, ojo goblok banget. Tidak semua qasidah Arab itu solawat. Karena saya pernah dicurhati sama Via Valen, Pak. Yo emangnya atas, lah kayak banci Taman Lawang, mongan. Saya dicurhati Via Valen begini, "Bah, saya mau tanya, apa nduk? Saya itu pernah dimarahin sama orang gara-gara menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Katanya Via Valen nggak sopan, solawat kok untuk dangdutan." Lah Via Valen tanya sama saya, "Apa benar sih Din As-Salam itu solawat?" Saya jawab, "Salah nduk, itu qasidah Arab tapi bukan solawat." Lah gobloke wong saiki saben sing Arab dikira solawat. Ora tau kuliah ning Wali Songo, goblok kok kowe aku. Itu kan lagu perdamaian. Din itu artinya agama, assalam itu perdamaian. Jadi dinyanyikan yang diwe oleh doa pemenang di panggung dangdutan karo ngising we oleh kok aku. Oh mana Saiful, tahun juga masjid ngising karo nyanyi. Kila hadil matak fi masa oleh pul oleh itu bukan sholawat. Bayati matamu, bayati. Memang ada beberapa lagu qasidah Arab itu bukan sholawat tapi nggak pas kalau dinyanyikan di WC. Contoh Sa'duna fi dunya, itu bukan sholawat sebenarnya tapi nggak pantas dinyanyikan di WC. Atau Man Ana, itu kan lagu menghormati guru dosen, kok dinyanyikan di WC orang oleh pul. Kowe kelingan Pak Rektor malah nyanyi Man Ana ning WC. Man ana man ana man ana laula trot. Kamu santai, kalau dibully itu biasa saja. Saya itu bisa seperti ini karena sering dibully. Coba kalau saya posting soal Gus Miftah pro Pancasila anti khilafah, yang membuli saya ribuan komentar. Kalau saya sudah berbicara NKRI harga mati, khilafah harus diusir sampai mati, saya dimusuhi orang kayak apa? Saya nggak urusan. Setiap kali saya posting Instagram kok ada orang yang membuli saya. Contoh, saya membelani Banser kenapa tidak berangkat ke Papua. Kamu tahu yang membuli saya berapa komentar? 15.000 komentar. Tapi saya tidak sakit hati. Kenapa? Yang membuli saya 15.000 komentar, yang ngasih like 75.000. Pertanyaannya sederhana, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi lah Saiful ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya, aku yang ngono kuwi. Mila lah Pak Rektor dikritik sama orang santai saja. Kita dibicarakan kelemahan kita oleh orang lain santai saja. Saya cukup mengatakan ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan oleh mereka, apalagi kelebihanmu. Wah, es telu ini gibisan lo. Kowe ngono kuwi nduk, santai wae. Kira cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Wah, ngono Pak.
Kamu juga gitu, puburmu ketebalan. Tapi santai saja, puburmu memang tebal, tapi cintaku lebih tebal daripada puburmu. Terus berapa SKS gimana Pak? Ya karena kan apa Pak ya, audien yang saya hadap itu kan macam-macam. Maka bahasa saya banyak quote tentang pendosa, quote soal cinta, quote soal jomblo. Beuh, cukup katakan sempoa. Sempurna kok sempoa. Kelingan raimu rusak konsentrasiku. Ya Allah, ternyata mahasiswi UIN banyak yang kimcil, masya Allah. Aku tadi ke lagu kelingan mantan aku. Dek, kowe mbiyen janji karo. Jancuk. Kaget aku. Sapa kuwi? Anakku kaget. Icik meneh. Mungkin ejek konsentrasi fokus kek ngono. Kan aku kaget. Memangnya kamu Bul? Oh kamu nggak mungkin kaget, kan kamu kayak pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Entek kowe Bul. Milo, kowe lak cinta karo cewek biasa-biasa wae. Masa mahasiswi stres gara-gara putus cinta? Maka saya sering mengatakan, cukup sayangilah, cintailah pacarmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan segenap jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pacarmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kowe kuwi kok dadakno. Oh ya, ngeget-ngeget meneh tak ajar. Ku yo ngono mbak-mbak dolanan HP wae. HP-ne Oppo wae gaya. Keras. Apa saiki Pak? Odo ya Allah, jijik. Milenial kok odo. Piye perasaanmu? iPhone 11 diping karo Oppo. Akhirnya apa waktu itu? Saya punya keyakinan besar bahwa semua impian kita, manakala kita mau berusaha dan ikhtiar, Allah akan mengabulkannya. Saya sering mengatakan apa? Fokuslah kepada ikhtiar, jangan fokus kepada hasil. Allah itu tidak menuntutmu untuk menjadi orang sukses, tapi Allah memerintahkanmu untuk berusaha. Soal hasil urusan Allah. Maka kadang-kadang begini Pak Rektor, mahasiswa itu stres, yang membuat stres rata-rata orang tuanya Pak. Orang tuanya. Begitu mahasiswa selesai kuliah, makanya kenapa banyak yang tidak mau menyelesaikan kuliah, karena khawatir beban setelah rampung kuliah. Karena biasanya lawas rampung kuliah kuwi mbokne cangkeme cerewet. Oh alah nduk iki cilik tak gedhek, goblok tak pinter, rampung kuliah kok nganggur. Kapan kowe bales budi wong tuamu? Wong tua please deh. Ngapa jenengan njaluk bales budi karo anak? Suwe-suwe malah kaya rentenir. Lah kula sing diomong ngono tak jawab, ngapa jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok ngopo. Ayo. Wong tuwa niku kewajibane nguliahke anak, dosen kewajibane mulang, anak kewajibane belajar. Soal sesuk dadi apa urusane Gusti. Lagian kalau kamu kuliah di sini saya pasti mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazah saya. Bullshit. Sekian banyak orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Koncoku gitu, teknologi nuklir, pekerjaannya gawe mercon tak kandani. Ayo. Lah mau gawe mercon ngopo dadak kuliah teknologi nuklir. Bocah kene pinter. Traweh imam ongkor. Enggak, saya pengen nanti mengatakan kuliah mungkin orang gawean le, tapi karena kewajibanmu minal mahdi ilallah di faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu saja.
Kalau orientasinya kepada kerja, salah. Tetangga istri saya itu kuliahnya di mana? Geologi pertambangan. Anda tahu pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Nganti montore lo ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Ayo. Ya rupanya kayak saya full gini gimana? Tapi begitu kamu melangkahkan kaki di UIN Wali Songo, disitulah kamu mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Sekedar saya kuliah di sini, kenapa? Karena orang terbaik di mata Allah adalah orang-orang yang dibaikkan agamanya, dan saya meyakini UIN sebagai tempat untuk membaikkan agama saya. Gagah bro. Kowe lak mung kuliah umum ra duwe agama, sapa sing iso jamin? Sarjana hukum ora ngerti agama, mulih lereng Merapi arep ngukumi apa? Pasale payu pas bodo tok. Lebaran suguh kaleng kongguan biskuit dibuka isine marning. 378 penipuan. Lah kowe bocah NU cah PMI kuliah ning IAIN, rampung kuliah nganggur, santai kowe cah NU kok ora duwe duit blas, ora iso mangan mergo ora duwe beras, santai ndelalah tanggane mati, mangan tak kandhani. Iki lho saya pun nganti rupane kaya besek tak kandhani. Waktu itu saya teringat betul abah saya bilang begini, nak, nggih bah, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Sudah pak, yang lain ke sana kemari pacaran, saya di masjid tok. Saya membimbing kawan-kawan saya Muhammadiyah. Sempat satu ketika, ini pengalaman paling ironis sepanjang saya kuliah. Saya punya uang 5.000 pak. Saya mau makan di kafe 3 ceret, angkringan kan kafe 3 ceret kan, masuk angkringan lah desa. Wih yang ngono pul putus karo pacare, aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet, ambiar. Omongan nopo pul bullshit. Santai saja, cinta ditolak, sarkem masih buka. Ngajari elek matamu, ngajari elek. Pengajian itu seharusnya menjadi majelis transfer knowledge, tapi bukan berarti majelis yang bisa dijadikan hasilnya harus ditaati. Kan ilmu itu kan nggak harus seperti itu pak. Kalau diskusi ilmu itu ya jangan dijadikan sebagai hukum. Maka yang saya lakukan tuh fikih dakwah, bukan fikih ahkam. Mila saya ditanya, Gus, kalau orang ngaji di YouTube itu bagaimana? Ya gak apa-apa. Kalau kaitannya dengan fikih dakwah, maafi muskilah. Tapi kalau ngajinya kaitan dengan fikih hukum, jangan ngaji di YouTube. Harus sowan kepada kiai. Sekarang ngaji hukum ngrungokke radio tok. Padahal sing jenenge radio iki ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ra ana wujude jenenge antut. Kan aku gawe lagu. Son sembore semiki masyota udan ana suarane ra ana wujude ento jenenge lah iya tolak ana suarane ra ana wujude jenenge entut. Sing jenenge entut ki ndadekke fitnah, sing entut sapa, sing mambu sapa. Mila kok ngaji hukum gurune ra jelas, kuwi senengane fitnah-fitnahan, bid'ah-bid'ahan, sesat-sesatan, kafir-kafiran. Soale gurune entut. Lah gurune entut ra mungkin kuliah ning UIN, tapi ning di mondoke Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Jadi lak kowe lho ya, kowe lak ngaji fikih dakwah, kowe ning YouTube ora apa-apa. Tapi lak fikih hukum please jangan, tanya sama guru. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Karena rusaknya orang hari ini di sini. Takon hukum ziarah kubur, ketik Google. Haram. Akhirnya sak nggon-nggon wani ngomong ziarah kubur itu haram.
Sanad ilmunya dari mana? Google. Sesuk ning alam kubur takoni karo malaikat, hei Saiful, kamu dulu pernah mengatakan ziarah kubur itu haram. Iya malaikat. Kamu dapat dari mana? Al Mukarram sahibul fadilah wal karamah, Mbah Google. Akhirnya malaikat nesu, kacel cangkemmu gue pun. Mila sesuk gue lak pengen ratakoni karo munkar nakir gampang. Kain kafanmu gantinen rupane ijo. Ora bakal takoni soalnya dikira lemper. Langsung dimplok ndasmu kul. Lak mahasiswi ra usah ijo nduk, pink wae. Begitu malaikat yang buka langsung wow, Kim Jilmen. Dek kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi. Hoa sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Hoa lak saya pun ngerti lagunya apa aku pak. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu, jare yen ra ninja role dicinta, apa kaya ngene rupane wong kere. Dan ternyata Allah mengijabah apa yang saya minta. Dulu saya nggak bisa makan, hari ini saya bisa ngasih makan 120 santri saya gratis. Dulu saya nggak bisa tidur karena nggak punya tempat tidur, sekarang semua santri saya yang ada di pondok gratis, rata-rata mahasiswa dan mahasiswi. Dikasih makan Gus, tak kasih. Tonggoku duwe asu tak pakani. Ayo. Jenengan ngomong asu dulu saya puluh ki ngopo to Pak? Kamu salah posisi pul. Saya kadang-kadang bayangkan begini loh, memang nggak ada korelasinya sih. Lah ning kampus bocah po winter mesti metu ki dadi wong ra mesti. Rong mesti. Dadi ngene cah ya, deloken. Aku ngandani awakmu mereka di pengalaman ya. Pawarake matamu. Copot. Ketinggalan ya Allah tinggu meneh pengajian amplopnya tipis kelangan akeh aku ndi yo ora pantes driji ngosek WC nganggo akeh apik kowe dolanan ning pondokku tak wenehi ning lor pondokku akeh watu kijing. Bocah mahasiswa adik-adikku, aku gelem ngomong ini mergo kowe adik-adikku. Aku tau ngrasake awakmu urung tau ngrasake kaya aku. Mila pengalamanku delok ning kampus kuwi modele ana telu. 50 tambah 50 sama dengan 100, 50 tambah 50 sama dengan 50, 50 tambah 50 sama dengan 150. Wo matematikane wong pekok. Oh, ancen aku pekok. Daripada saya pul petuk. 50 tambah 50 sama dengan 100. Ning kampus pinter, manut karo guru, manut karo dosen, kuwi metu dadi wong ampuh. Wis akeh contone. Biasanya ning kampus bocah pinter IP-ne yo apik. Padha, saya pul ki IP-ne 4, dibagi 4 mata kuliah. Aduh kaget aku. Jadi 50 tambah 50 sama dengan 100. Ini biasanya orang yang di kampusnya pinter, karo dosen manut, takdiman wa ikroman selaku kepada guru, metu oleh gawean sing kepenak. Iki 50 tambah 50 sama dengan 100.
Ana kalane 50 tambah 50 sama dengan 50. Ning kampusnya pinter IP-ne apik. Tapi metu ora dadi apa-apa. Iki biasanya ngerti apa penyebabnya? Bocah pinter tapi atine ra duwe rasa tresno mahabbah, enggak punya takdiman wa ikroman kepada para guru-gurunya. Aku sing buktekke lho. Kanca-kancaku biyen sing pinter tapi karo dosen ngremehke, metu ora dadi apa-apa. Bisa jadi loh nak, kamu lebih pintar daripada Pak Rektor, tapi kamu gak punya hak untuk meremehkan guru kamu sekecil apapun. Bedaku mbiyen karo awakmu kuwi. Aku mbiyen kuliah jarang, ora tek pinter, tapi karo dosenku ben salat tak Fatihah. Aku mbiyen ndablek, Pak, tapi karo aku gawene demo, tapi hatiku cinta karo dosen. Aku iki pernah kok mbiyen ujian. Waktu itu mata kuliahnya etika pendidikan Islam, kelingan aku. Bukan etika pendidikan Islam, ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, ya ADIBD itulah. Pertanyaannya 10, songo aku iso jawab. Nomor 10 jane aku yang ngerti, tapi perkiraan saya waktu itu lah mung salah siji, jane ya ora salah, mung tak gawe guyon. Bijiku wis A. Pertanyaannya apa, Pak? Sebutkan macam-macam air. Tak jawab, air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan. Jadi perspektif fikih. Dosennya nesu, Pak. Nesu. Saya dikasih nilai apa? Tak parani ning kantore. Bu, aku kelingan. Dosennya namanya Bu Meiser. Sekarang profesor. Saya datangi. Kenapa saya dikasih nilai Kamu menghina saya, katanya. Ini kenapa kemudian walaupun guyon dengan dosen seperti itu saya nggak saya ulangi lagi. Saya menghina gimana, Bu? Baca nomor 10 pertanyaannya apa? Sebutkan macam-macam air. Kamu jawab apa? Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan lain sebagainya. Ngamuk, Pak. Ini perspektif fikih. Saya minta perspektif IAD, berarti kamu menghina saya. Setelah saat itu saya nggak berani guyon, Pak, soal kayak gitu. Tapi lah soal aku ini dagel kan biyen. Ujian nganggo sandal, masuk kelas diusir sama dekan saya waktu itu Abdullah Fajar, adiknya Pak Malik Fajar. Begitu diusir, kenapa, Pak? Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal. Aku metu le, tak waca meneh, nggak boleh pakai sandal tapi nggak ada kewajiban pakai sepatu. Sandal tak copot, ganti kresek, Pak. Loh, mahasiswa cerdas ya pada aku melaku srek. Pak Dekane langsung, Miftah, ngapain kamu? Ikut ujian, Pak. Kan gak boleh, kamu gak pakai sepatu. Baca dulu peraturannya. Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal. Titik. Gak ada kewajiban menggunakan sepatu. Ini bukan sandal, bro, kresek. Milo lah gawe peraturan sing komplit. Tidak boleh pakai sandal, harus pakai sepatu. Kok neng kampus kowe ngremehke gurumu, dosenmu, delok wae. 50 tambah 50 sama dengan 50. Aku ngerasa gini. Tapi ono kalane 50 tambah 50 sama dengan 150. Jane ning kampus kira tek pinter pas-pasan, tapi karo dosen karo guru hormat banget, takdiman wa ikroman. Kuwi begitu mati dadi wong gede. Itu banyak contohnya. Kaya Mas Sastro kayak gini, biar ning kampus gobloke romo. 10 tahun, 20 semester jajal. Tapi saya uripe kepenak mergo berkahe Gus Dur, karo Gus Dur hormate ra umum. Mas Sastro Blangkon, Sastro Al-Ngatawi. Sejarah nama Al-Ngatawi kalian tahu? Mergo mbiyen mbak bojone kae, Mbak Rifa malu orang tuanya dilamar kok duwe mantu jenenge Sastro. Maka sowan Gus Dur, Gus saya ditolak. Ya wis ben ketok Arab jenengmu tak tambahi Al-Ngatawi. Sastro Al-Ngatawi. Kuwi mbiyen Pak mung demo tok, tapi karo kiai karo dosen hormati ra umum, dadi wong gede nih. Maka apa? Saya mengatakan begini, kadang-kadang ketika kita keluar dari SMA, keluar dari pondok pesantren, masuk kuliah ucul, Pak. Mahasiswa. Halah, rupa kaya ngene kok gayamen. Kowe kuwi kok dengar-dengar ngapa? Jangan pernah tinggalkan wasuhbatul ustadi awa irsadul ustadi. Aku ora kenal karo dosenmu kok. Tapi saya di mana-mana mengatakan ini, mergo aku tahu ngalami. Yakin le, lah soal rezeki dijamin karo Allah. Ana wong ndonga, ya Allah kula pengen kipas-kipas mawon angsal duit, mandi kok bakul sate. Katak. Kula pengen ya Allah wong-wong ayu nika melu kula. Halah, kabul bakul sayur.
sing mara wong ayu-ayu tak kandhani. Kula pengen ya Allah wong sugih sak Semarang manut kali kula kabul tukang parkir. Mbah mobil Fortuner, Pajero, Alphard kiri manut ngeyel tabrak ndase kok ngopo. Ana meneh sing ndonga ekstrim, Pak. Ya Allah, kula pengen ndonga-ndonga mawon angsal duit. Kabul. Dadi apa? Tukang tunggu WC. 2000. Ya kowe kuwi ya rupamu kaya kloset yang gaya. Hilangga, dalu menika mang yakin dengan masa depan kalian. Dijamin oleh Allah. Kewajibanmu hari ini adalah belajar dengan sebaik-baiknya urusan masa depan, urusan Allah. Tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Terakhir setengah telu wisan. Iki jam 5 wisan cerewet wae ora urune cerewet. Mesti adine Saipul iki. Iki ngomong tawakal. Ana kiai, senengane berburu lek. Dina Jumat bar Jumatan nggawa bedil mangkat ning alas ketemu macan ditembak duar. Ternyata macane kebal. Ketoke macane bar nguntal godri kaya banser ketok. Liar kebal, liar peluru entek gantian Pak Kiai melayu dikejar macan, ketemu jurang, pilihannya mung loro, bablas nyemplung jurang balik dipangan macan. Akhirnya kelingan Al-Anfal ayat 2 wa ala rabbihim yatawakkalun. Mata ditutup, tangan diangkat berdoa, ya Allah kalau saya harus mati dimakan harimau, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu mata dibuka ternyata macannya tidak makan Pak Kiai, kedua kaki depannya diangkat. Kiainya bertanya sama macan, macan kenapa kamu nggak makan saya? Yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Kiainya bertanya, kamu doa apa? Allahumma barik lana. Tadi dongo nguntal Kiai. Langgo ditutup dengan sholawat hasbi robbi. Ini sholawat sering saya amalkan dan ternyata luar biasa. Kamu dioyak-oyak utang debt collector, wacak pilih hasbi robbi, bayar. Hasbi robbi jalallah, bayar. Ma fi qalbi ghairullah, macane ping pira nganti debt kolektore minggat tak kandhani. Enggak, semuanya berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Minta instrumental saja Le, enggak usah pakai macam-macam. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah ya Maha Rahman, ya Allah ya Maha Rahim, ya Allah ya Maha Pengampun. Saksikanlah kami hamba-hambamu ya Allah, hadir di tempat ini dengan segala kehinaan kami ya Allah, hadir di tempat ini dengan segala kerendahan kami ya Allah. Kami memahami, mengerti dan meyakini bahwa yang Kau berikan kepada kami tidak pernah terhitung ya Allah. Engkau memberikan segala anugerahmu, rahmatmu, kasih sayangmu kepada kami hamba-hambamu ya Allah. Namun ya Allah, semua kebaikanmu, semua anugerahmu, semua nikmatmu kami balas dengan perbuatan dosa ya Allah. Kami balas dengan kemaksiatan, kami balas dengan kemungkaran, kami balas dengan kekhilafan ya Allah.
Tapi ya Allah, kami hamba-hambamu meyakini seberapa besar dosa pun yang kami lakukan, pintu maafmu lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, tapi ampunanmu lebih luas daripada lautan ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bahkan banyak di antara kami ya Allah yang secara terang-terangan dan sengaja melupakan kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak pengorbanan perjuangan mereka kepada kami, tapi sampai hari ini kami hamba-hambamu belum mampu membalas jasa dan kebaikan kedua orang tua kami. Jadikanlah orang tua kami ya Allah, menjadikan kehidupan mereka bahagia dunia dan akhiratnya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang amanah ya Allah, pemimpin yang senantiasa konsisten segala ucapan dan janjinya ya Allah, yang mampu membawa bangsa ini berkeadilan, yang mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, yang mampu membawa bangsa ini bangsa yang sejahtera ya Allah, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, jangan pernah kau jadikan bangsa kami terpecah belah ya Allah, jangan pernah kau jadikan bangsa kami tercerai-berai ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang satu di bawah ideologi Pancasila ya Allah, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, dengan segala kesusahannya, gundah gulananya ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bahagiakanlah hati kami ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini dengan semua persoalan dan problematikanya ya Allah, kami mohonkan kepadamu ya Allah jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini dalam keadaan sakit ya Allah, kami mohon kepadamu, angkatlah semua penyakitnya ya Allah, dan sembuhkanlah fisik kami seperti sedia kala ya Allah. Ya siapapun ya Allah yang hadir di tempat ini dalam keadaan susah, bahagiakanlah ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang lancar, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-soleh, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, dan jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Dan satu saat nanti ya Allah, ketika engkau panggil kami ya Allah, ketika engkau mengutus Israel untuk menemui kami ya Allah, jadikanlah akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hiduplah Indonesia Raya, tu dua Indonesia tanah airku.